Halo, shalom, puji nama Tuhan. Dan selamat sore semua Star Youth Community. Dan sebentar kita akan memuji Tuhan dan kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hatimu. Tapi sebelum itu mari siapkan hati kita masing-masing. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam ibadah. Kami berterima kasih Tuhan, Kau yang sangat luar biasa baik. Dan sore hari ini kami semua Star Youth Community dan teman-teman youth yang menonton ibadah live streaming melalui online, melalui YouTube ini ya Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau jagai, Engkau pagari ya Bapa, Engkau berikan roh pujian dan penyembahan sehingga kami semua dapat memuji dan menyembah Engkau secara leluasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan biar kiranya Engkau pimpin setiap ibadah sore hari ini, awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar hari ini bukan menjadi suatu tontonan biasa, bukan menjadi suatu rutinitas kami, tapi kami mengalami perjumpaan dengan Kau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan putra Roh Kudus-Mu untuk memimpin setiap jalan ibadah kami. Terima kasih Bapa, semua ini kami serahkan hanya di dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mau katakan amin, haleluya, haleluya. Selamat menikmati ibadah semua teman-teman Star Youth Community dan teman-teman youth di mana berada. God bless you. Shalom sahabat-sahabat youth yang ada di rumah. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Shalom, haleluya, puji nama Tuhan semua Star Youth Community, selamat sore. Dan kembali kita mau belajar sore ini, kita mau sharing tentang firman Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau satukan hati kita butuh penyertaan Tuhan, kita butuh penyertaan Roh Kudus di sore hari ini. Yuk, kami bersyukur Tuhan Kau yang sangat luar biasa baik ya Tuhan Yesus. Dan sore hari ini ya Tuhan Yesus, kami mau belajar tentang firman Tuhan, kami mau sharing ya Tuhan Yesus. Dan biar kiranya Engkau sendiri yang memimpin setiap pemberitaan Injil ini Tuhan. Kau buka setiap pemikiran kami, hati kami, agar kami dapat menerima semua ini hanya dengan suatu hikmat yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Engkau pimpin semua ini hanya di dalam tangan-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan Yesus, jangan sampai hamba muncul di kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, semua ini kami serahkan hanya di dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita kembali lagi semua Star Youth Community ya, setelah beberapa minggu. Dan hari ini kita mau belajar suatu hal yang simpel, yaitu mengenai tentang mulut kita, tentang apa yang kita bicarakan ya. Tapi sebelum itu tadi ini mengingatkan lagi, semua udah pada vaksin, ya. Semua anak-anak youth itu harus vaksin ya. Jangan lupa, vaksin itu baik buat kesehatan kita. Dan percayalah, itu vaksin bagus dan tidak melanggar kekristenan ya. Dan itu mungkin di luar sana banyak yang bilang ditaruh chip, ditaruh apa gitu, itu sudah lupakan ya. Jadi vaksin itu bagus. Kita bantu program pemerintah agar Indonesia bisa lebih cepat bebas dari pandemi COVID-19 ya. Jadi yang takut, nggak usah takut, vaksin, oke? Vaksin, gitu loh. Jadi biar semua sehat. Jadi kita bisa mempercepat juga untuk supaya kita bisa youth nih bisa onsite dan kita bisa ketemu satu dengan yang lain. Ya, nama Tuhan. Oke. Mari sama-sama kita membuka di Amsal 18 ayat 21. Ya, kita membuka di Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat ya yang ke-21. Oke. 3, 2, 1. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, dari buahnya ya. Hidup dan mati dikuasai lidah, dan siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Terlihat seram ya, tetapi di sini jelas bukan kalimat siapa-siapa, tetapi ini adalah kalimat firman Tuhan sendiri ya. Dan tema untuk sore hari ini, kalau boleh kami disampaikan, adalah Your word can change your world ya. Your word can change your world ya. Melalui kalimatmu, perkataanmu, kamu dapat merubah dunia. Wow, yes. Itu adalah semangat anak muda ya. Dan kita sebagai anak muda, kita sebagai penerus dari generasi-generasi yang lama, kita harus sudah bisa menjaga suatu sikap yang lebih baik tentunya dibandingkan dengan generasi-generasi yang lama. Dan generasi-generasi sekarang ini harus lebih peka, harus lebih bisa belajar daripada senior-senior kita. Apa yang baik kita bikin yang lebih baik
yang tidak baik itu tidak usah kita jalani. Ya. Nah, dari setiap sikap hidup kita, dari semua perjalanan hidup kita, tentunya teman-teman yuk, ya, itu yang paling utama itu adalah mulut. Perkataanmu itu harus dijaga, karena dari mulut itu bisa mengeluarkan suatu hal yang positif, tetapi bisa juga memberikan suatu hal yang negatif. Oke? Bisa mengeluarkan suatu kalimat-kalimat berkat, tetapi bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang mengutuk. Nah, tentunya untuk teman-teman Star Youth, untuk hal ini kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang kita bisa mengeluarkan setiap perkataan kita ini adalah perkataan yang positif, perkataan yang luar biasa, perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati. Karena tentunya hidup teman-teman semua di sini itu dilihat juga dari perkataan kita, dalam ucapan kita sehari-hari, baik itu di sekolah, baik itu di tempat kerjaan, ya, ataupun mungkin di gereja, ya, itu semua dilihat dari bagaimana tutur bahasa kita, tutur kata kita terhadap sesama, tentunya terhadap lawan bicara kita, ya. Dan ini pun juga kalau kita buka di 1 Petrus 3 ayat 10, ya, kita lihat dulu 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan ini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Lihat di sini ayat yang 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, teman-teman di sini bisa melihat dan bisa mencerna di ayat yang 10 ini, ya kan? Siapa yang mau mencintai hidup? Tentunya teman-teman sendiri dan saya. Kita mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik. Melihat hari-hari baik itu harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Titik. Itu nggak ada cerita hal lain, tapi atau apa, kita tetap harus jaga. Kalau kita mau melihat masa depan kita cerah, kalau kita mau lihat masa depan kita itu jauh lebih baik daripada sekarang, teman-teman, kita harus menjaga lidah, ya, kita harus menjaga lidah. Walaupun seringkali kita dalam pergaulan kita kadang-kadang sering offside, kadang-kadang sering kuat keterlaluan, khususnya teman-teman kalau lagi baku sedu, kalau orang Manado bilang, sedang bercanda, itu terkadang kita kadang-kadang sering offside, kadang-kadang bisa arahnya akhirnya membuli, walaupun itu bercanda, ya, walaupun bercanda. Tetapi di sini kita harus mulai rubah bahwa kadang-kadang mulut ini harus benar-benar kita kontrol dengan baik, dengan penuh kesadaran, ya, sehingga kita bisa menciptakan suatu suasana yang enak di dalam komunitas kita. Jadi
jangan juga terlalu banyak ngebully, jangan terlalu gosip, ya kan. Walaupun gosip sendiri kan digosok makin sip, waduh kacau juga deh ya. Tetapi ya itu yang terjadi. Tetapi kita sebagai anak Tuhan kita harus punya koridor. Kita harus punya koridor yang mana kita harus tetap mengeluarkan kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang membangun, kalimat-kalimat yang membangkitkan satu dengan yang lain, dan kalimat-kalimat perkataan-perkataan yang memberkati. Wah itu sip banget ya teman-teman, itu sip banget ya gitu. Dan kita harus cek every day, we must check dengan apa yang kita perkatakan. Ini kita hari ini saya udah perkatakan berkat belum ya, untuk orang lain, untuk teman, untuk orang tua, untuk sekitar, untuk komunitas gitu, ya kan. Jadi jangan perkataan kita baik itu hanya pada saat kita di gereja, pada saat kita pelayanan, tapi pas lagi kita di luaran, pada saat kita ada di marketplace, kita tidak mengeluarkan kalimat-kalimat berkat. Bahkan kita mungkin lebih sering memberikan aura negatif kepada orang lain. No, jangan seperti itu, teman-teman. Jangan seperti itu. Kita usahakan apa yang kita perkatakan di gereja, apa yang kita perkatakan pada saat pelayanan, ketemu dengan komunitas teman-teman di gereja, itu juga sama dengan apa yang teman-teman lakukan pada saat di marketplace, di tempat kerja teman-teman, di tempat kuliah teman-teman, di tempat usaha teman-teman semua gitu ya. Pokoknya di marketplace kita harus menjadi laskar-laskar Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang memang kita memperlihatkan Kristus dalam kehidupan kita, khususnya melalui perkataan-perkataan kita. Dan ada satu lagi, kita juga mau buka satu cerita. Ini cerita di Perjanjian Lama, di Bilangan, yaitu kita mau belajar dari 12 pengintai. Ya, sama-sama kita mau buka sebentar ya sebelum kita mengakhiri 12 pengintai. Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. 321. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar tentang keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk di ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negev, di tanah Negev. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, tetapi kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan
penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya, dan di sini ada dua pendapat yang berbeda. Ya, ada dua pendapat yang berbeda. Sebagian sisi merasa bahwa mereka itu kecil, mereka itu nggak akan pernah bisa mampu untuk mengalahkan orang-orang yang ada di sana. Karena di sana perawakannya besar-besar, raksasa, dikatakan di Alkitab kan, raksasa, dan mereka tuh orang-orang kuat, gitu loh. Kita ini seperti belalang, seperti belalang, dan sulit untuk menembus pertahanan dari mereka. Tapi ada option yang kedua, ada pendapat yang kedua, yaitu pendapat dari Kaleb, dari Joshua sendiri. Ya. Mereka punya keyakinan yang positif. No, kita bisa maju, kita bisa menyerang, kita bisa mengalahkan mereka. Gitu. Walaupun di akhir cerita ini semua kita tahu hasilnya apa. Dari cerita ini ada dua perkataan, ada dua pemikiran yang berbeda. Satu pemikirannya itu adalah khawatir, takut, gak yakin, gak pasti, dan lebih banyak afraid-nya, takutannya. Tetapi satu lagi tidak, ya, di sini dikatakannya kan, di sini dikatakan apa? Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu, ya, menenteramkan hati bangsa itu. Artinya Kaleb sudah memberikan kalimat positif, kalimat yang membangun, kalimat yang membangkitkan bahwa kota tersebut bisa kita raih. Mereka bisa menilai mana yang mereka mau ikuti, pemikiran mana yang mereka mau ikuti. Tentunya kita sebagai anak-anak muda, sebagai teman-teman muda, kita harus mempunyai sikap yang positif. Kita harus punya sikap seperti Kaleb. Kita harus punya sikap seperti Joshua, di mana mereka mempunyai suatu fighting spirit yang sangat luar biasa, dan itu yang mereka lakukan terhadap untuk bangsanya mereka, karena mereka tahu bahwa kalau mereka mengeluarkan kalimat yang melemahkan, maka mereka tidak punya kekuatan untuk menyerang kota tersebut. Ya, jadi ingat bahwa mulut kita atau lidah kita ini bisa mempengaruhi situasi. Ya, saya catat di sini, ya, teman-teman boleh catat di sini. Ini ada dua. Ya, ada dua. Pertama, itu bisa menciptakan kedamaian atau perpecahan. Oke, akan ada dua. Kemudian bisa membangun dan juga bisa menjatuhkan. Dan ini yang dilakukan oleh Kaleb. Kaleb lebih memilih menciptakan suatu kedamaian dan membangun atmosfer untuk mereka bisa maju untuk merebut kota tersebut. Dalam Roma 10 ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran, ya, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Dan itu kita sudah sama-sama tahu. Jadi artinya adalah apa yang kita katakan itu harus kita imani dan jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Khusus teman-teman muda, kita siap menjadi kitab yang terbuka. Artinya kita semua, perkataan kita, perbuatan kita itu harus
mencerminkan Kristus. Agar mencerminkan Kristus sehingga di luar sana tahu bahwa anak-anak Tuhan itu luar biasa. Anak-anak Tuhan itu yang mengikuti Kristus itu, yang mengikuti Yesus itu, yang menjadi murid Yesus itu anak-anak yang berkompeten, anak-anak yang keren, teman-teman muda yang salut banget deh ya. Akhirnya mereka bisa melihat bahwa mereka bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Itu yang teman-teman harus jaga dalam setiap langkah kehidupan di mana teman-teman berada, khususnya di marketplace gitu. Jadi sekali lagi jadilah terang Kristus di tengah-tengah marketplace. Khususnya jaga setiap perkataanmu, karena perkataanmu itu bisa membangun, tapi juga bisa menghancurkan. Dan itu pilihan ada di tangan teman-teman semua. Tetapi saya bahwa bila kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita berdiri bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik, itu saja. Mari sama-sama kita masuk dalam doa. Kita mau berdoa. Allah Bapa yang baik, kami sudah sharing mengenai firman-Mu Tuhan Yesus, dan biar kiranya setiap kata, setiap firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan pimpin setiap kehidupan teman-teman Stariut, teman-teman muda yang di luar sana dan yang mendengarkan sharing firman ini ya Tuhan Yesus. Engkau berkati, Engkau jagai, Engkau pagari setiap perkataannya, setiap perilakunya, biar itu mencerminkan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan berdoa semua ini biar Engkau pimpin ya Tuhan Yesus. Engkau jaga ya Bapa, Engkau berkati setiap apa yang mereka lakukan, Engkau berkati apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, dan biar semuanya ini Engkau serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang mengatur masa depan mereka Tuhan Yesus, dan Engkau sendiri yang akan bertanggung jawab dalam setiap kehidupan dan masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita mau katakan amin, amin, haleluya. Puji nama Tuhan, dan ingat sekali lagi, terus jadi berkat bagi banyak orang, dan God bless you all.